Simtud Duror yang dikarang oleh Habib Ali Al-Habsyi dengan cara bertemu dengan Nabi dalam kondisi yaqadhati, terjaga. Ini kan terjadi ya, terus berulang mulai dari apa yang disampaikan oleh Kang Mas Umar bin Hafid Tarim Darul Mustafa, lalu di Jam'an Nur Khotib menjadi muridnya, pernah berceramah ke Darul Mustafa sana kan karena banyak uangnya ya. Akhirnya mungkin dikepegang kepalanya, datang ke Indonesia. Demi Allah, saya melihat Rasulullah duduk di sofa gue aneh, di belakang jok mobil gue, dan lain sebagainya. Hal seperti itu tambah gila, gitu loh. Dan disampaikan kepada orang lain dengan tujuan mungkin untuk pamer, riya, bahwa saya ini orang yang bisa langsung nyambung dengan Rasulullah SAW, tidak dalam kondisi mimpi saja, tapi terjaga. Lah, ini tidak bisa terjadi seperti itu. Ini bukan maunah, bukan karomah. Itu namanya istidrajiyah namanya. Lah manfaatnya apa? Itu loh, manfaatnya apa? Rasulullah terasa cukup. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bertemu lagi di channel ini. Jadi tanpa berpanjang lebar, mari kita simak dulu penjelasan dari beliau. Wallahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fil yaqadati au kama qol faqad ra'ani al haqqa fa inna syaitana la yatamatsalu bihi au kama qol man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Wa qala aidan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, amma ba'd. Yang kami hormati, yang kami cintai, yang kami sayangi, yang kami ta'zimi, panjenengan semua dimanapun berada, salam dari kami sekeluarga. Semoga senantiasa panjenengan semua berbahagia selamanya di dunia sampai di akhiratnya. Hidup senantiasa bertambah kualitas kebahagiaannya, diberikan kesehatan, panjang umurnya, diberikan kelimpahan rezekinya, diberikan keberkahan dalam segala hal kehidupannya, diberikan oleh Allah kenaikan kualitas serta kuantitas kebahagiaan, hormon kebahagiaan lahiriah dan batiniah panjenengan semoga senantiasa bertambah setiap harinya, setiap bulan, setiap tahunnya, sehingga mampu menyerap energi yang penuh dengan rasa bahagia sejati di dunia ini sampai menghantarkan ke akhirat nanti. Kita mampu memahami agama dengan pemahaman yang tercerahkan,
tercurahkan segala kemampuan kita untuk mengakses ayat qauliyah dengan memadukan ayat kauniyah yang ada. Kita mampu menyelaraskan, mengakselerasikan antara mikro kosmos dan makro kosmos, sehingga kita dikasih anugerah oleh Tuhan kita dengan magnet beserta sinar cahaya yang mampu mengendalikan sepak terjang kehidupan kita, sulit dikendalikan oleh syayatinal insi wal jinni yang selalu bergentayangan mengelilingi kita. Kita mampu menjadi insan yang kamil dan ilmu yang hakul yakin, sehingga benar-benar menjadi manusia yang ahsani takwim, bukan sebaliknya menurun derajatnya menjadi derajat yang asfala safilin. Kita malam hari ini akan mengkaji bersama tentang pengarang Simtud Duror yang di Kholi sampai sekarang ini masih terjadi, masih berlangsung di daerah Surakarta, di Masjid As-Segaf Salah. Kita mengamati, melihat melalui channel Nabawi. Yang menonton itu banyak, tapi yang menonton itu bukan berarti muhibbin, tetapi non muhibbin. Kita ini yang mengawasi mereka, apa benar ya? Ternyata Nabawi TV, ya, Dek, Aldo, ya, dan channel-channel pendukung yang lain itu menampilkan tempat-tempat yang ramai. Seakan-akan yang hadir itu ya 800 juta. 800 juta. Padahal tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Jadi kalau kita lihat ya, hal tersebut ya kita syukurilah ya. Ada Mas Anies Baswedan juga. Saya melihat Kang Mas Taufik bin Abdul Qadir As-Sakaf juga. Ada orang-orang yang dari kalangan Al-Habib yang sering kita lihat ya surah wajahnya. Tetapi masih ada ketimpangan yang berada di masjid, yang berada di tempat sentral, ya, sumber dari acara itu berasal dari orang-orang dari kalangan mereka saja. Saya tidak melihat orang-orang berwajah Solo atau berwajah Semarang, enggak saya lihat. Jadi cocok kalau yang ada di Salah Surakarta itu kolnya Habib saja. Lah untuk apa orang-orang non Habib muhibin ikut-ikutan? Nggak ada gunanya. Kalian itu kasta nomor 3, keleleran di jalan sana saja. Paling-paling yang mengikuti acara itu tidak fokus mendengarkan ya syair-syair, ya nada-nada buatan orang-orang Tarim Hadramaut sana. Kan beda ya. Jadi kalau mereka walaupun terbiasa bahasa Arab, walaupun mendatangkan ulama Al-Habsi dari Yaman Tarim sana, tapi tetap bahasanya beda. Lagu nada cengkoknya itu beda. Didengar itu nggak enak di telinga. Syairnya tuh sama dengan syairnya Yahudi. Ketika membaca Taurat hampir sama nadanya itu. Mohon maaf. Saya peneliti ya, harus meneliti semua, harus netral dalam hal menganalisa ini. Dan sayangnya yang banyak itu orang jualan saja. Pembelinya tidak banyak. Dan saya mendengar langsung dari kawan-kawan kami yang ada di Jawa Tengah, Jawa Barat, sebagian Jawa Timur itu yang masih pro muhibin, yang masih muhibin itu pondok-pondok pesantren, ya, pengasuhnya menyuruh santri-santrinya terkerahkan ke sana semua. Jadi intinya ya, kami ini tidak melarang, cuma diminimalkan saja. Karena apa?
misalkan selama 5 hari rangkaian acara tersebut berturut-turut, ya kan kasihan juga. Ada instansi di sekitarnya yang tutup, sak jalan ditutup semua. Akhirnya kan yang nutup rezeki ini orang lain. Gitu. Rumahnya sendiri nggak bisa memasuki dan lain sebagainya. Ada kantor-kantor juga yang perlu beroperasi, terpaksa tutup lah. Ini kan sangat disayangkan gitu. Jadi haul yang ada di Salah itu insya Allah tahun depan semakin sedikit. Tahun depannya lagi, kalau bisa jangan dihadiri oleh santri-santri pribumi. Khusus orang-orang Hadromi saja. Kalau Muhyiddin percaya ya, bahwa semua orang yang ada di lingkungan Masjid As-Saqqaf sana itu semua cucu Nabi kita, ajur semua Indonesia. Itu masih belum kumpul semua. Kalau kumpul semua ratusan ribu, cucu Nabi semua ajur kalian. Padahal mereka semua itu tukang tipu. Pemalsu. Tapi sulit disadarkan. Dan saya mengikuti juga arahan dari Muhammad Al-Habsyi itu juga menyindir kita-kita ini. Kok angel sadari ya, karena apa yang dimakan itu sama dengan perlu yang dimakan oleh orang-orang Israel, Bani Israel itu. Makan manna salwa supaya lembut luluh hatinya. Kalau masih makan apa yang dimakan sehari-hari seperti biasanya ya sulit untuk menerima masukan dari lainnya. Jadi kalau nanti ditulis lagi statistik kunjungan wisata domestik 800 juta protes, ini videonya. Ini kan akan ditulis pada tahun 2025 yang akan datang. Terus tahun kemarin 2023 ditulis tahun 2024 ini. Ya tetap nggak sesuai, 800 juta nggak ada. Jelas penipuan, penipuan belaka. Jadi intinya kalau ingin mencari berkah, sebenarnya minat masyarakat awam umat Islam kita ini sebenarnya sudah bagus sebenarnya. Nggak mau berpikir kritis, wis pokoknya manut imam. Tapi karena tanpa dasar ilmu, maka mudah untuk dibelokkan, dibohongi, dikadali. Ini yang sangat membahayakan kita. Sebagai ya bagian daripada ulomo atau kiai ya tokoh agomo ya harus mampu mencerdaskan umat atau masyarakat, jamaah atau santrinya. Ini yang perlu kita ketahui bersama. Para pemirsa dan pendengar semua rahimakumullah, kembali kepada materi bahwa cerita tentang dikarangnya kitab Maulid Simtud Duror ini bermasalah. Masalahnya di mana? Kita simak bersama apa yang disampaikan oleh adik saya Muhammad Farid Utohar. Sudah kami sertakan di link deskripsi di bawah video ini. Jadi kok nggak bisa sampai? WA. Oh. Oke. Nanti dengan lihat dan dengar videonya asal usul dikarangnya Maulid Simtud Duror karya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kenapa kok saya memerintahkan ya kepada warga Nahdliyin semua untuk tetap kembali kepada 5 maulid yang sudah terbiasa ya dibaca oleh leluhur kita sejak zaman walisanya. Ini kita pertahankan bersama 5 variasi maulid Nabi itu kan sudah cukup, nggak perlu ditambah lagi 6. Berarti jika kita benar-benar mampu mengamalkannya, insya Allah ya cukuplah untuk dianggap kita sebagai
umat yang mencintai nabinya. Gak bersertakan ya video ini. Belum ya? Oh, ya. Nanti dengan simak sendiri bahwa WA kan? WA. WA gitu kan? Oh ini ya. WA, WA dari saya. Jadi ini kita simak dulu biar kita kembangkan apa yang disampaikan. Habib Ali Al-Habsyi ketika bikin karya Syamsud Durar tanpa nulis. Lah inilah. Beliau mendikte anaknya. Mendikte anaknya. Jadi anaknya ada di samping Habib Ali. Di samping. Habib Ali yakogoh dengan Nabi. Yakogoh dengan Nabi. Langsung bertemu dengan Rasulullah. Sudah jelas sesatnya dengan bilang Simtud Duror ditulis di hadapan Nabi. Para muhibbin kok ya masih saja datang di haul orang ini. Apa mereka lebih ridho nabinya dibuat mainan asal Tuan Ba'alwi senang? Mengatasnamakan Nabi datang secara nyata saat si pengarang kitab Ali Al-Habsyi yang dihauli di Solo ini membuat kitab Simtud Duror di hadapan Nabi langsung adalah sebuah kedustaan yang nyata. Tega sekali nama Nabi dipakai untuk mendukung segala akal bulus para Ba'alwi. Habib Ali Al-Habsyi ketika bikin karya Syamsud Durar tanpa nulis. Beliau mendikte anaknya. Jadi anaknya ada di samping Habib Ali. Habib Ali yakogoh dengan Nabi. Langsung bertemu dengan Rasulullah. Sudah jelas sesatnya dengan bilang. Jadi asbabul wurud Kitab Maulid Syamsud Durar ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh Dik Muhammad Farid Al-Mutahhar yang sudah kita dengar bersama tadi. Yakni ini berdasarkan tuntunan langsung dari Nabi. Tidak melalui mimpi tapi bil yaqadzati. Nah ini bagaimana? Apakah bisa? Memang ini menjadi ranah konflik pro dan kontra antara ahli syariat hakikat dan ahli tasawuf. Tetapi jika terjadi perbedaan pendapat, kembalikan kepada asal, yakni Quran hadis. Ijma' qiyasnya ditiadakan dulu. Yakni kalau mimpi bertemu dengan Nabi itu bisa terjadi. Tetapi kalau bertemu Nabi dalam kondisi yaqadzati terjaga seperti ini ya, ini masih terjadi perdebatan. Tetapi jika kembali kepada nas inti Quran hadis maka tidak bisa terjadi karena Nabi sudah wafat, tidak ada di dunia ini. Kalau toh bisa komunikasi ya berupa mimpi itu tadi. Tidak bisa bil yaqadzati. Kalau bil yaqadzati itu siapa? Bisa juga jinni. Bisa juga arwahul insi. Tapi asumsi, interpretasi dari sang pemimpi atau pelaku melihat Nabi itu menganggapnya itu adalah Nabi kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Syarah Al-Bukhari yang menjabarkan tentang hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, man ra'ani fil manami faqad ra'ani al-haqqa. Redaksinya itu berbeda-beda sesuai dengan perawinya. Yakni faqad ra'ani ada yang fil yaqadzati, faqad ra'ani al-haqqa, ada yang faqad ra'ani saja. Jadi itu berlaku ketika Rasulullah masih hidup. Ketika ada orang yang bermimpi bertemu dengan Nabi, maka ia akan benar-benar terjadi ketika mengikuti hijrah Nabi, mengikuti ajaran Nabi dan bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW dulu pada waktu Rasulullah masih sugeng. Kalau Rasulullah sudah meninggal dunia, ya tidak bisa. Termasuk diantaranya ketika dikatakan sebagai mukjizah, tangan Rasulullah keluar dari makbarohnya. Itu kan nggak bisa, Rasulullah sudah wafat ya. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq kan ketika menyadarkan sahabat Umar bin Khattab yang tidak percaya akan
kewafatan Rasulullah itu kan, Ditulis di hadapan Nabi. kewafatan Rasulullah itu kan Masih saja datang diingatkan dengan ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Bahwa Rasulullah itu yang manusia biasa yang mengalami aradul basyariyah, kematian seperti kita, tidak bisa menghalangi hukum alam yang ada. Karena kullu syai'in halikun, kecuali wajah zatillahnya Allah Ta'ala. Ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Ketika disampaikan ayat kullu man 'alaiha fan, itu malah saya bukan manusia lagi, saya tidak bisa mati. Sama seperti menyaingi Tuhan. Ini kan bahasa-bahasa ya mungkin kelas-kelas aulia ilahi ta'ala mungkin, tetapi itu berlebihan lah itu. Jadi kembali kepada syarah daripada Faqat Ro'ani itu tadi. Faqat Ro'ani itu macam-macam. Ada yang Faqat Ro'ani fil yaqadati, Faqat Ro'ani al-haqqo. Nah ini kan yang akhirnya tambahan dari Faqat Ro'ani fil yaqadha dan al-haqqo, Faqat Ro'ani saja itu tidak termasuk mutawatir. Kalau mutawatir itu tidak berubah-ubah. Tidak berubah-ubah. Nah ini berubah-ubah. Dan kemungkinan besar jin itu juga ikut campur. Bukan karena jinnya, tetapi mungkin karena juga kemampuan level atau tingkatan sang pemimpinya atau yang menafsirinya, yang mengasumsikannya bahwa itu adalah nabi kita, padahal bukan, sebenarnya bukan. Ini perlu kejujuran sebenarnya, yang pertama. Yang kedua, harus sesuai dengan kaidah syariah. Apakah benar yang disampaikan oleh itu nabi kita? Sesuaikah dengan syariat kita? Itu pun toh kita tidak bisa meyakini 100% ketika kita melihat Rasulullah baik fil manam au fil yaqadhah tanpa kita tanyakan kepada ahlinya, guru kita itu. Saya sering bertemu dengan guru saya, di antaranya yang ada di Tangerang, Banten sana itu. Beliau seorang jazab itu. Ya macam-macam melihat Rasulullah itu sesuai dengan tingkatan sang pemimpinya, yang mimpi itu. Kadang melihat Rasulullah itu tidak terlalu tinggi, rambutnya sekian, ini macam-macam. Beda-beda itu loh. Beda, bukan Rasulullahnya beda. Yang beda itu orang yang mimpi itu. Jadi kalau bisa mimpi itu hanya bisa disampaikan kepada orang yang tingkat spiritualnya sama. Kalau berbeda, berbahaya. Sama seperti ketika menerangkan tentang Simtud Duror yang dikarang oleh Habib Ali Al-Habsyi dengan cara bertemu dengan Nabi dalam kondisi yaqadhati, terjaga. Ini kan terjadi ya, terus berulang mulai dari apa yang disampaikan oleh Kang Mas Umar bin Hafid Tarim Darul Mustafa, lalu di Jam'an Nur Khotib menjadi muridnya, pernah berceramah ke Darul Mustafa sana kan karena banyak uangnya ya. Akhirnya mungkin dikepegang kepalanya, datang ke Indonesia. Demi Allah saya melihat Rasulullah duduk di sofa gue aneh, di belakang jok mobil gue, dan lain sebagainya. Seperti itu tambah gila gitu loh. Dan disampaikan kepada orang lain dengan tujuan mungkin untuk pamer, ria, bahwa saya ini orang yang bisa langsung nyambung dengan Rasulullah SAW, tidak dalam kondisi mimpi saja, tapi terjaga. Lah ini tidak bisa terjadi seperti itu. Ini bukan maunah, bukan karomah. Itu namanya istidrajiyah namanya. Lah manfaatnya apa itu loh? Manfaatnya apa? Rasulullah merasa cukup. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sudahlah. Al-Quran, hadis Rasulullah itu banyak sekali. Isinya kembangkan saja. Nggak perlu kita bingung memahami Quran hadis lalu minta
petunjuk Rasulullah yang ada, ya bagaimana? Nggak bisa seperti itu. Kalau tak memang minta petunjuk dari Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala melalui istikharah, ya boleh-boleh saja. Yang penting tetap ada filter di akhir atau finishnya, sesuaikah ini dengan tatanan syariat, hakikat, dan sufiat kita. Kalau enggak, ya jangan dilaksanakan. Jadi jin itu juga bisa ngaku-ngaku sebagai Rasulullah, Nabi kita. Walaupun tidak bisa mimbo-mimbo menyerupai Nabi kita. Nek ngaku-ngaku bisa. Enggak hanya ngaku-ngaku Rasul, ngaku-ngaku Allah saja bisa kok. Ngaku-ngaku, ya, jin itu saya Tuhanmu. Bagi orang-orang yang bodoh, di bawah levelnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bin Musa Jangki Dausat, ya akan terlena. Wah iya ya, wah saya termasuk orang yang sudah benar-benar mendapatkan wahyu saya. Yang akhirnya tumbuh di mana-mana, timbul ya, di setiap masa ada orang ngaku-ngaku nabi, ya. Aku mendapat wahyu ilahi. Nah, akhirnya seperti itu, akhirnya karena kurangnya pemahaman syariat dan hakikat sekaligus tasawuf atau ihsannya. Ini yang terjadi. Oleh sebab itu, sekali lagi jangan dipercaya jika Habib Ali Al-Habsyi mengarang ini atas tuntunan dari Nabi kita. Lalu ini disampaikan terus-menerus sehingga menghipnotis para jamaah dan muhibbin santri-santrinya. Ya, sampai yang datang ke hall yang ada di Sala, Surakarta itu ya sampai sekian banyaknya, 800 juta. Ya gara-gara ini. Padahal sang pengarangnya, makamnya, hidupnya berada di Sewun, Hadramaut, Yaman sana. Yang sini itu ya duriahnya Habib Anis itu. Tapi nggak perlulah ya. Ini nggak perlu. Ya lebih baik kembali ke ini diganti dengan ini loh ya. Ganti dengan ini. Nah ini. Maulid wa adiyah, majmu'ah maulid wa adiyah. Ini 5 isinya. Ini cuma 1. Ya pilihlah ini. Ya, ini saya kasih tutorial untuk santri-santri semua dan umat Islam di seluruh dunia. Ya. Ini tinggalan para wali kita, leluhur masyayikh kita. Pertama Maulid Ad-Daibai, ya sudah sering kita kenal ya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim, Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi khussah bil fadilah. Nek Muhammadiyah gak gelem ngene. Nek wong NU kan istilahnya punya alternatif lah, namanya seni. Ya seni diniati untuk ibadah kan ya bisa juga, yang penting tidak melanggar syariah gitu. Jadi orang-orang NU itu kreatif gitu loh ya. Terus ada ya Rasul, ya Rasulullah dan seterusnya sampai laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyil ghalib al-waliyit talib dan seterusnya. Nadanya seperti itu. Ini yang dibaan bahasanya. Setelah dibaan, yang kedua adalah perjanjian, bentuk nasar. Nasar itu ya tidak berupa puisi ya, tapi seperti karya bebas itu. Biasa dibaca, nggak perlu nada-nada yang khusus. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla bismidzatil aliyah mustadirran faidul barakati ala ma ana lahu wa aula. Jangan ana lahu, bukan, ini bukan Quran gitu loh. Nah, ini kalau membaca dibaan barzanjenan itu nggak pakai tajwid itu nggak apa-apa, itu nggak pakai tajwid. Misalkan man yuridillahu, saya kadang baca hadis nggak pakai tajwid.
Man, iya enggak usah. May yuridillahu bihi khairan yufaqih. Enggak saya itu digunakan seperti itu ya enggak. Ya man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sama seperti itu. Cuman kalau bahasa Jawa itu enggak perlu saya mau mangar rujak. Ya enggak perlu, enggak jelas nanti lan. Saya mau mangan rujak diidhar halki kan enggak apa-apa. Enggak perlu diidhar bila gunah itu kan bila gunahkan. Mangar rujak ya enggak usah. Mangan rujak sing jelas n-nya, nunnya yang sukun itu mangan rujak, enggak perlu disamakan man mana enggak perlu. Ya harus mangan rujak, enggak perlu mangar rujak, mangar roti, ya, enggak perlu seperti itu. Nah, ini yang berzanjinan. Ini biasa di Jawa Tengah itu sering ya. Berzanjinan. Setelah berzanjinan ini azab. Yang ketiga adalah azab. Maulid azab namanya. Nadanya khusus. Bacanya juga dengan nada yang khusus. Syekh Muhammad Al-Azab rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda sabaqal awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada ani bidzalika nura man sadal wara wa zakatana siruhu syarifatu muhtida. Ini kan jarang digunakan. Kenapa harus simtu duror? Dibaan sering, berzanjenan oke. Azaban kan jarang. Nadanya seperti ini pengumuman. Ingat-ingat. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda dan seterusnya. I'lam bi anna Allah qaddara sabiqan takwinahu hadzal janabal mufrada ya rabbi atir bis sholati dorihahu wa atim alaihi salama dzatika sarmada. Azab namanya. Yang ketiga ya. Terus yang keempat adalah Syarafil Anam. Syarafil Anam ini lebih panjang. Membacanya hampir sama seperti berzanji nasar. Ya. Jadi gampang bacanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi khairu man wadi'a al musyafa' fil wara man bihi khullat ura kulli 'abdin mudnibi ma lahu min mushbihin faza ummatuhu bih mayyamut fi hubbihi nala kullal matlabi. Ya boleh, bahasanya gampang. Terus yang kelima Syarafil Anam adalah nadhom. Maulid Barzanji nadhom, nadhoman. Hampir sama seperti azaban. Nadanya seperti ini. Bada'tu bismidzati aliyati syani biya mustadirran faida judi wa ihsani wa thannaitu bilhamdil hani mawarida ma'a syukri lil maula bima minhu aulani wa astamnihullah al-azima nawaluhu sijala sholatim ma tahiyyati ridwani ilahi rawiha ruhahu wa dharihahu bi'arfin syadiyim min sholati wa ridwani. 5 jenis maulid Nabi cukup untuk menggantikan simtud duror. Ini jelas, enak, bervariasi. Ini nggak bervariasi, ya mohon maaf nggih, karena asbabul wurudnya ini yang bermasalah. mohon maaf nggih. Ini kan namanya marketing ya. Mana yang dipilih ya. Ini kembalilah ke ini. Jadi maulid ada 5. Maulid dibaan, ad-daibai, maulid al-barzanji nasar, maulid azab, maulid Syarafil Anam, dan maulid nadhoman. Enak sudah. Lagunya terserah, nadanya terserah, yang penting nggak fals gitu aja. Para pemirsa dan pendengar semua rahimakumullah, sesuai dengan tema yang kita sampaikan kepada panjenengan semua, bahwa kita harus benar-benar kritis ya di zaman sekarang ini. Karena jika tidak kritis, kita akan mudah dikibuli dengan cerita-cerita yang tidak mengandung nilai ilmi, hanya berdasarkan dhonni, persangkaan saja. Jadi tidak bisa dikatakan satu jalur ya yang bisa dipercaya. Nggak bisa dipercaya kalau hanya don saja itu. Nggak ada dasarnya don itu. Dan ini ada berita yang paling
menghentak hati kita, Profesor UI ya, yang kemarin ikut berbicara di Robito Alawiyah ya, diundang bersama dengan Profesor perempuan itu, yang kemarin itu ya, meninggal dunia ternyata. Belum ada 2 bulan. Tanggal 21 Oktober kemarin meninggal dunianya. Prof siapa itu? Nanti jenengan simak lagi di Nabawi TV. Ada berita yang sangat-sangat nyesakkan hati. Kok bukan guru gembul saya. Ya ini wallahu a'lam bishawab. Ya memang kita tidak mengait-ngaitkan dengan unsur klinik atau apa enggak. Cuma kok ya pas gitu loh. Waktu beliau meninggal itu kok ya terakhirnya dapat undangan dari Robito Alawiyah untuk berbicara tentang filologi ya. Ya saya simak itu berkali-kali, tapi tidak ada secara spesifik beliau mengatakan mendukung Pak Alawi ya, total itu enggak. Prof Dr. Pujiastuti. Jenengan nanti cari searching di YouTube atau Google ya, Prof UI itu, ahli filologi. Sebenarnya masih sehat kok. Kemarin waktu kita melihat di Robito Alawiyah itu diwawancarai itu kan bersama dengan Prof Sahab itu ya, perempuan dia juga dari UI, sama-sama dari UI. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi Profesor Dr. Titik Pujiastuti, ahli filologi yang jadi narasumber Robito kurang lebih 1 bulan yang lalu ya, berarti 1 bulan lebih lah, hampir 2 bulan. Hari ini 21 Oktober 2024 meninggal dunia. Jadi ada hubungankah dengan realita fakta? Ya wallahu alam, cuma kita mendoakan. Jadi jangan sampai kita di akhir usia kita tidak mampu memilah dan memilih mana yang terbaik ya untuk umat manusia secara keseluruhannya, supaya kita tidak su'ul khotimah. Itu bagaimana. Jadi Profesor Dr. Pujiastuti, ahli filologi UI, secara ilmu filologi, dengan lihat lagi nanti meninggal dunia. Tidak hanya itu, ada kabar yang menghentak lagi. Ada panti asuhan yang mencederai kehormatan anak asuhnya di Tangerang, di Kelurahan Pinang gitu ya. Itu juga memalukan ya. Kadang-kadang pengelola pondok pesantren, panti asuhan, yayasan-yayasan boarding school itu kadang-kadang setan jinnya itu juga semakin canggih. Yang sangat-sangat mengecewakan saya itu, ini tetangga dari Bunda Maimunah ya, dari Magelang, Romoai yang sangat-sangat terkenal sudah. Nanti dengan cari pengasuh pondok pesantren Isradul Mubtadiin Magelang itu, Kiai kondang itu jatuh gara-gara buah khuldi. Jatuh hari ini. Sudah 2 bulan yang lalu sebenarnya, cuma diselidiki. Ternyata hari ini harus masuk ke dalam neraka. Gara-gara terpeleset ke jurang. Gara-gara makan yang namanya syajaratul khuldi wa mulkil la yabla ini. Nah, ini berbahaya. Tidak hanya yang di Magelang, Pinang, Tangerang, tapi yang di Agam, Sumatera Barat juga begitu. Ini pelajaran bagi kita semua, bahwa ternyata hidup ini tidak jaminan. Kadang-kadang kelihatannya itu, wah seorang alim, seorang belum tentu. Oleh sebab itu kita minta uang sekelas Adnan Oktar ya, Harun Yahya saja bisa kena. Inilah yang namanya cerita yang terulang sepanjang masa, yakni makan pohon keabadian yang sulit dihindarkan. Para pemirsa dan pendengar semua rahimakumullah, kita masih ya kembali kita bahas materi tapi tidak terlalu dalam. Nanti kalau terlalu dalam itu sulit dipahami. Oleh sebab itu biar enak itu, jenengan kembangkan sendiri. Ini anggap sebagai mukadimahnya saja. Yang paling penting itu adalah pernah saya sampaikan berkali-kali bahwa sejarah buatan dan
kutipan tentang Imam Ahmad itu menjadi al-muhajir itu adalah sejarah palsu. Sejarah palsu. Nggak ada Imam Ahmad hijrah ke Yaman, itu nggak ada, kecuali yang ada di dalam An-Nafkah Al-Ambariyah dan dikutip ulang oleh Tuhfah. Sebelumnya itu memang ada cerita-cerita seperti itu. Al-Muntakilu ila Hadramaut itu ada cerita-ceritanya. Tetapi ketika kita cross-check sejarah, catatan-catatan eksternal yang ada itu nggak sesuai. Berarti gelar Imam Ahmad itu bukan Al-Muhajir, ya Al-Abah An-Nafat. Baru ketika Syarhul Ainiyah oleh Ahmad Al-Habsyi menyebutnya dengan Al-Muhajir, itulah resmi bahwa Imam Ahmad itu terkenal dengan nama Imam Ahmad Al-Muhajir. Versi Ba'alawi seperti itu. Sehingga dikaranglah kitab yang namanya Al-Imamul Muhajir. Kitab Al-Imamul Muhajir ini. Sebelumnya nggak ada. Imam Ahmad ya Al-Abah An-Nafat. Al-Imamul Muhajir. 799 tahun resmi Imam Ahmad mendapatkan gelar Al-Muhajir. Padahal kita tilik sejarahnya ketika hijrah dari Basrah ke Madinah itu penuh rekayasa. Tahun 317 saya cari kemana-mana sampai Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir yang wafat 774 Hijriyah itu juga tidak mencantumkan peristiwa itu. Maksudnya peristiwa terjadinya hijrah dari Basrah ke Madinah, lalu muter ke mampir haji dulu ke Mekah, baru ke Yaman, Hadramaut, Hajroin, Usaisah, duriannya ke Bet Jubir, lalu ke Tarim, Sumal, dan seterusnya. Ini menandakan bahwa cerita hijrahnya leluhur Ba'alawi itu penuh dengan sengketa. Tidak bisa diterima oleh data yang ada. Buktinya mana? Saya sudah mengkaji manuskripnya Qiladatun Nahar. Ini Qiladatun Nahar. Ini manuskrip Qiladatun Nahar Bamakromah 947 Hijriyah. Bahwa setelah terjadinya perampokan pembunuhan besar-besaran oleh Abu Thohir Al-Janabi, itu Ka'bah ditutup, tidak menerima orang yang beribadah haji selama, ada yang mengatakan 10 tahun. Ada yang mengatakan 10 tahun. Sejak 317 Hijriyah sampai 316 Hijriyah. 317, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 326 Hijriah itu nggak ada ibadah haji diselenggarakan di sana. Tetapi menurut kitab Tobaqat Fuqaha'il Yaman yang paling tua, 586, itu 3 tahun. Tidak ada dan terselenggara ibadah haji di sana. Sama seperti peristiwa corona yang melanda dunia kemarin itu tahun 2021, 2022 ya, tidak ada ibadah haji. Ada tapi pihak Saudi saja. Tapi yang dari luar Saudi tidak menerima. Nah, dulu semuanya karena memang pada waktu itu Ka'bah Makkah Al-Mukarramah itu menjadi rebutan dinasti-dinasti yang ada antar sesama umat Islam. Gara-gara khilafiyah saja bisa saling membunuh, saling berperang. Di dalam kitab Tobaqat Fuqaha'il Yaman tahun 317 Hijriah, tahun 318 Hijriah, tahun 319 Hijriah itu tidak ada orang satupun yang beribadah haji di sana. Ditutup. Setelah kerusakannya di bawah Hajar Aswadnya ke Hajar Bahrain oleh Syiah Qaromito, maka tidak diselenggarakan lagi ibadah haji. Ma'annal hajjah lam yangqoti, beserta dengan sesungguhnya bahwa ibadah haji itu tidak terputus illa fi amaini, kecuali 2 tahun awsala satin atau 3 tahun ba'da dukhuli Abi Sa'id Al-Janabi. Berarti 3 tahun ditutup, nggak ada orang yang beribadah haji. Lah kok Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat Al-Muhajir kok beribadah haji loh. Ayo coba, ngapusi apa enggak? Ngapusi. Itu termaktub dalam semua kitab. Kalau nggak percaya saya bukakan kitabnya.
Di dalam kitab Al-Muhajir, Al-Imam Al-Muhajir, karya Muhammad Asy'ab dan karya Abdullah bin Nuh. Ini saya curiga. Kiai Haji Abdullah bin Nuh yang asli Cianjur itu kan termasuk pahlawan yang mencetuskan Universitas Islam Indonesia. Karya-karyanya juga banyak. Loh, kok beliau juga mengarang kitab Al-Imam Al-Muhajir itu keahliannya dari mana? Itu loh. Referensinya nggak disebutkan. Saya itu curiga. Ini mungkin yang mengarang itu Muhammad Asy'ab, tapi disandarkan, diklaimkan ke Abdullah bin Nuh sebagai orang terkenal. Sama dengan kasusnya Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Alawi atau Ar-Raudul Jali fi Ansabi Ali Ba'alawi. Itu sudah kita baca polanya. Nah, ini disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dakhalal Qaramitoh Makkah Al-Mukarramah. Ini bahasa Arab, saya terjemah bahasa Indonesia. Dan tentara Qaramitoh masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah. Dan Imam Al-Muhajir, Imam Ahmad Al-Abah itu posisinya berada di Madinah Al-Munawwarah. Berarti Mekah sebelah utara, agak utara ini, itu Madinah. Jadi masih posisi di Madinah, dari Basrah ke Madinah. Wantaza'u al-Hajarul Aswad. Qaramitoh mencopot Hajar Aswad pada tahun 317 Hijriah. Lalu Imam Ahmad masuk ke kota Mekah pada tahun 318. Wah, fahajja dan berhaji. Lah padahal ditutup Mekah, tidak ada penyelenggaraan ibadah haji di sana. Tahun 318 Imam Ahmad Al-Aba An-Nafat atau Al-Muhajir itu berhaji, fahajja, walakinnahu lam yastalim al-Hajarul Aswad. Faktafa bimashi makanihi. 318 Imam Ahmad Al-Aba An-Nafat berhaji, padahal ditutup di kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman. Begitu juga di dalam kitab Qiladatun Nakhr yang saya baca sekalian manuskrip-manuskripnya juga ditutup. Bahkan saya mengatakan sampai 10 tahun tidak ada penyelenggaraan ibadah haji. Kurang percaya kitab Al-Imam Al-Muhajir, saya bukan kitab Syamsul Dhahirah. Ya, Syamsul Dhahirah juga begitu. Hijratul Imam Ahmad Al-Muhajir ila Hadramaut. Syamsul Dhahirah, kitab pegangan utama Rabithah Alawiyah. Imam Al-Muhajir, padahal nggak ada muhajir, itu nggak ada. Ya apa An-Nafat. Imam Al-Muhajir keluar dari Basrah pada tahun 317 Hijriah. Saya kok curiga ini, keluarnya itu loh. Kok bersamaan dengan pas keluarnya Qaramitoh itu loh. Saya itu heran. Dan kondisi di Madinah, beliau itu tahun 318. Beda ya. Ini Al-Imam Al-Muhajir karya Muhammad Asy'ab sama. Ini juga karya Muhammad Asy'ab, beda. 318 itu berhaji ke Mekah menurut Al-Imam Al-Muhajir, pengarangnya sama. Sedangkan menurut Syamsul Dhahirah 318 itu masih berada di Madinah. Loh, ya piye to iki coba ya. Kalau teliti ya, inilah yang namanya penelitian ya. 318 Hijriah itu beliau masih berada di Madinah Al-Munawwarah. Sekira beliau bertempat berdiam diri di sana selama 1 tahun. Jadi 1 tahun itu berada di Madinah. Wahajja wa wasola ilal Yaman wa Hadramaut am 319. Lalu Imam Ahmad Al-Aba An-Nafat berhaji, berpindah ya dari Mekah sampai ke Yaman Hadramaut tahun 319. Berarti hajinya tahun 319. Di sini 318 Hijriah. Di sini tahun 319. Mana yang benar? Walaupun berbeda tahun tetap semuanya salah, karena Tabaqat Fuqaha'il Yaman mengatakan 3 tahun. 317 tidak ada ibadah haji, 318 tidak ada ibadah haji, 319 tidak diselenggarakannya ibadah haji. Salah semua. Salah semua. Inilah yang namanya sejarah yang penuh dengan kebohongan-kebohongan. Akan bingung sendiri nanti. Tumpang tindih. Nggak jelas jelundrungnya. Padahal di kitab Qiladatun Nahar, di dalam kitab Bidayah wan Nihayah, Al-Bidayah wan Nihayah itu masih justru sampai ada yang mengatakan tahun 327 Hijriah, 11 tahunan ditutup karena
Hajar Aswad pada waktu itu selama 22 tahun tidak berada di tempatnya, tidak berada di dekat rukunnya. Itu kan setatnya kan mulai dari rukun Hajar Aswad kan, rukun Hajar Aswad yang mengarah ke Borobudur, ke Nusantara ya. Terus rukun Yamani, rukun Iraki, dan rukun Syami. Yang rukun Hajar Aswad ini dicopot. Walaupun alasannya ketika Imam Ahmad Al-Abah datang berhaji itu hanya mengusap tempatnya saja, tapi nggak masuk akal. 317 Hijriah, 318 Hijriah, 319 Hijriah itu ditiadakan, tidak dibuka Ka'bah untuk beribadah haji umat Islam di sana. Karena berbahaya, sudah pernah dibunuh manusia yang tidak berdosa, tidak siap perang di sana, yang tawaf 1.700 orang dibunuh, dipenggal, dimasukkan ke dalam sumur Zam-Zam. Kubah di atas sumur Zam-Zam dirusak oleh Abu Thair Al-Janabi dan tentaranya. Yang di luar masjid ada yang mengatakan 30.000 orang. Ya, ada yang ditawan, ya, tidak diberi makan sampai mati. Ada yang mati dikubur seenaknya, pokoknya dalan-dalan sanggon-gon itu. 30.000 orang. Padahal mengakunya ya Muslim. Sampai menantang Abu Thair Al-Janabi itu, Sayalah Allah yang mematikan dan menghidupkan. Padahal di tanah haram membunuh semut itu loh haram. Apalagi membunuh manusia. Coba bayangkan. Ini memang sempalan dari Syiah Ismailiyah yang terafiliasi dengan penguasa Afrikiyah, dinasti Fatimiyah, ya, yang meliputi Maroko, Libya, Mesir sampai Suriah, ya. Yakni Ubaidillah Al-Mahdi, gara-gara keyakinan Imam Mahdi ini versi mereka, agar senantiasa secepatnya Imam Mahdi itu hadir ke dunia. Jadi yang ngaku Imam Mahdi itu tidak sedikit, sejak dulu kala. Oleh sebab itu kita ini jangan fanatik betul masalah konsep Imam Mahdi. Imam Mahdi itu bisa siapa saja dalam setiap masa, berada di mana-mana, tidak harus di Arab Saudi sana. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita akan berinteraksi membahas tulisan panjenengan. Monggo para kiai, nggih, pengasuh pondok pesantren, buka kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Kelemahan umat Islam itu hanya pada dokumentasi kearsipannya, tapi tidak dibuka, dipelajari, dikembangkan. Kitabnya banyak selama itu koleksi ya. Ora diwaca. Ora diwaca untuk pajangan tok. Wah, aku alim dan ora diwaca. Al-Bidayah wan Nihayah itu ada berapa juz? Ada 16 juz itu. Nah, Masya Allah. Nanti dibacalah, ayo dikembangkan bersama. Oleh sebab itu peradaban Islam itu kalah dengan peradaban non-Muslim itu gara-gara yang kita ini malas membaca, malas menambah pengetahuan kita. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Tulisan panjenengan yang pertama sudah diselamatkan oleh admin kita. Saya bacakan melalui WhatsApp-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Arfi Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan panggil saya Romo Yes, biasa saja. Assalamualaikum kawan, bro. Ya gak apa-apa nih. Kok tidak bosan-bosannya para habib itu berbohong? Yang lebih parah lagi yaitu orang yang mau percaya setiap omongan mereka karena sudah terkena sugesti. Bu Arfi Fadilah, sugesti. Pertama kali itu kan sugesti. Sugesti itu dasar utama membangun kepercayaan. Kalau untuk kebaikan bersama nggak masalah, tapi kalau untuk menundukkan orang lain itu yang bermasalah. Jadi akhirnya karena sugesti itu, antara salah dan benar tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Langsung dimakan mentah saja. Dapat cerita tentang karomahnya Habib Ali Al-Habsyi yang dikunjungi 800 juta orang, diulang-ulang terus, ya akhirnya menjadi besar. Wah, padahal kosong. Jadi kalau kita lihat data yang ada ya, baik marga Al-Habsyi kah, marga Ba'abud kah, semua Ba'alawi, ya itu semua ya palsu semua. Mohon maaf, bukan durian Nabi kita, hanya seorang sufi saja, penganut ajaran tasawuf yang berangan-angan berkeinginan untuk diakui nyambung sampai biologis Nabi, yang akhirnya nyantolnya di Syarif Abdul Jadid itu, dulunya di Bani Al-Ahdal.
Jadi saking cintanya kepada Rasulullah, tapi nggak terbukti. Sebenarnya marga Al-Habsyi itu ada yang asli Arab dan Yaman, dan ada yang Ba'alawi. Ada dua Al-Habsyi itu. Tapi hasil tesnya Al-Habsyi kemarin kan sudah. Habib Abu Bakar Arsal Al-Habsyi ya, dari Makassar itu yang sudah hasilnya jelas itu ya, itu Yahudi sudah. Nggih. Pak Joko Nur dari Kosong nggih, monggo Pak Joko Nur dari Tangerang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan keselamatan kepada Nur Hati Nur Rahmat Rasul. Terima kasih, amin amin ya Allah ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin wa anta kadzalik ya akhinal karim Joko Nur. Bu Zain cerita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaum Ba'alawi itu benar-benar melecehkan Rasulullah. Mungkin mereka sadar karya-karya mereka tak ada arti tanpa menjual nama Rasulullah. Apa-apa semua dilabeli dari Rasul, padahal hanya mimpi. Mungkin begitu Bu Zain cerita. Jadi inti, ciri ceramah dari para Habib itu mesti memuji-muji Rasulullah dulu. Lalu setelah memuji-muji Rasulullah itu memuji klannya sendiri. Saya ikuti ceramah di Khol Salah tadi ya, mesti Habib Al-Abbas As-Saggaf Al-Habsyi, mesti jarang. Mari kita mempelajari kesalehan karomahnya sahabat Umar bin Khattab. Nggak pernah saya mendengar itu. Nggak pernah. Utah misalkan menceritakan insya Allah waliullah dari Bangkalan Madura, Mbah Khalil itu adalah orang yang sangat-sangat memiliki karomah. Lalu ngareng-ngareng langsung diakui. Nah, beliau pernah berguru kepada Syarif Said Habib yang ada di Mekah sana. Ditundukkan. Jadi jangan percaya. Nah, mesti ujung-ujungnya itu pasti. Nah, ini ciri-cirinya itu seperti itu Bu Zain cerita. Mesti Rasulullah dulu kan. Wah, ini datuk saya Rasulullah itu. Nah, akhirnya seperti itu. Lalu kamu harus mencintai saya. Saya itu nyambung kok sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu nggak mencintai saya, menghormati saya, berarti kamu tidak mencintai datuk saya. Seperti itu. Begitu Bu Zain ciri-cirinya. Dilabeli Rasul padahal hanya mimpi. Mungkin mimpi. Berita nomor wahid, mungkin sudah saatnya kaum Ba'alawi pensiun dini dari cucu Nabi, jangan sampai ke bawah sampai mati, tapi belum taubat ngaku-ngaku jadi cucu Nabi. Nggih. Semoga saja taubat nggih. Kita tidak pernah lelah menyampaikan ini hampir 3 tahun kok. Yang taubat banyak, yang kembali kepada jati diri bangsa ya muhibinnya, alhamdulillah. Tapi harapan taubat bagi para Habib sendiri itu masih jauh dari harapan kita. Belum banyak. Justru yang taubat itu malah justru dari kalangan Al-Irsyad. Saya dari teman-teman Al-Katiri, Az-Zubaidi, Al-Bakri itu menghubungi saya. Dan mewanti-wanti mendukung perjuangan kita. Karena mereka ingin selamat juga. Jangan sampai kebiah-uyah, digeneralisir, disamakan bahwa semua orang dari Yaman itu seperti Ba'alawi tingkah lakunya. Enggak, mereka itu ya sama seperti kita itu, enggak ada kasta-kasta itu. Menurut mereka seperti itu. Kemarin Bu saya nih. Begitu nggih Bu Zain cerita. Berita nomor wakil sudah nggih. Pak Rono Effendi. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Derek ngaos. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga panjenengan keluarga amin, diberikan kesehatan, rezeki melimpah, barokah dan kebahagiaan serta kekuatan agar terus memberikan pencerahan. Amin. Pak Roni Effendi matur suwun, terima kasih, syukron katsir, matur sakalangkung nggih, nuhun nggih. Suwun nggih. Pak Dodi Sabtono, Bro. Kalau bertemu secara jaga, ada juga ceramah Yai Mus. Yai Mus mana? Yai Mustafa Bisri. Wali tersembunyi, bisa dicek nggih. Saya tidak mengijmal, mengglobal semua enggak, tetapi intinya sesuaikah dengan syariah? Kalau tidak, walaupun itu cerita dari yang dikatakan di ijma, disuruh wal istifadolkan sebagai ulama yang alama sekalipun, tapi kalau nggak sesuai syariah ya jangan dipercaya. Ini kembali kepada kejujuran. Oleh sebab itu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku, ngarang kitab Simtud Duror mengatasnamakan Rasulullah, ya berdusta. Falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, belajar kitab Nahwu bersama dengan sahabat Ali dan Hasan,
kepada Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Al-Simtud Durar ini ya, berdusta itu. Man kadzaba alayya muta'ammidan, sudah diancam oleh Rasulullah seperti itu. Tetapi tetap Ba'alawi, bukan Ba'alawi kalau tidak ngengkelan seperti ini. Luang Gusti Allah saja dilawan. Rasulullah saja dibohongi, apalagi membohongi sampean-sampean itu. Tambah berani. Tidak ditakuti Gusti Allah itu. Ahlul bait, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Ahlul bait itu saya. Habib itu adalah ahlul bait Nabi. Gak takut kepada Allah. Quran saja ya bisa dirampas, diklaim. Hadis Nabi aja masih kurang kok. Ya. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa di bibirnya masih ada bekas kopi, maka malaikat akan bersifar kepada. Jadi Kanjeng Nabi sendiri, Kanjeng Nabi wis itu. Hadis Nabi itu puluhan ribu. Ada di Sahih Bukhari, Muslim, Sunan-sunan itu, musnad-musnad itu. Kok masih kurang? Bikin hadis lagi. Lalu mimpi ketemu Kanjeng Nabi dibukukan. Ini dari Kanjeng Nabi kok saya langsung. Saya juga punya guru Majdzub. Saya itu punya guru waliullah seorang jadab. Jadi jangan sampai orang menilai, oh itu berarti nggak percaya karomah ya. Percaya saya. Tapi harus disaring dengan syariah gitu loh. Ya begitu nggih. Pak Dodi Sabtono nggih. Mungkin panjenengan kalau ada ceramahnya yang saya akan cari. Nggih. Kalau misalkan itu benar bertemu secara jaga, itu perlu ditanya dulu sumbernya dari mana. Apakah hanya sekedar klaim-klaim saja? Jadi tidak bisa. Faqat ra'ani fil yaqadhah, faqat ra'ani haqqan itu artinya adalah pada waktu Rasulullah masih hidup. Kalau Rasulullah sudah wafat, dia tidak bisa. Ya, kalau bisanya cuma fil manami saja, tidak bisa fil yaqadhati. Faqat ra'ani haqqan itu ketika masih hidupnya Rasulullah dan masih hidupnya sahabat pada waktu itu. Itu Pak nggih Dodi Sabtono. Pak Jai, maaf Yai, kalau salah mohon dikoreksi. Di dalam kitab Al-Hikam, Abu Yazid Al-Bustami pernah bertemu Allah secara ilmiah. Bagaimana itu Pak Kiai nggih? Kelas sufi yang sudah masuk meningkat dalam derajat muraqabah. Itu ta'aluk, ada ketersambungan hatinya, sanubarinya, nuraninya dengan Al-Khaliq. Antara makhluk dengan Al-Khaliq itu menyatu. Ibarat kalau ilmu kasunyatan itu antara jagat kecil dan jagat besar itu menyatu. Sehingga menimbulkan power atau magnet yang besar. Nah, ketika Abu Yazid Al-Bustami pernah bertemu dengan Allah secara ilmiah, bagaimana caranya? Ya bertemu, kita ini setiap hari kan bertemu dengan Allah. Tidak perlu kita bayangkan Allah itu berada di Baitullah, berada di masjid-masjid min buyutillah. Ya enggak perlu seperti itu. Allah itu berada di mana-mana. Cuma ada tempat kontrol seperti sinyal yang lebih kuat, yaitu di tempat-tempat yang membawa suasana khidmat, ya seperti yang paling hebat yaitu di sekitar Ka'bah, Masjidil Haram itu, lalu Masjidil Nabawi di Madinah, lalu Masjidil Aqsa di Darussalam atau Yerusalem Palestina itu, lalu di seluruh masjid-masjid yang ada di seluruh dunia. Jadi kita mencari Allah itu dekat, lebih dekat daripada urat leher kita. Lebih dekat, sangat dekat. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Dekat Gusti Allah itu. Oleh sebab itu kita ini bisa bertemu dengan Allah dengan cara sholat, berdoa kepadanya. Ada yang mengatakan orang itu tidak perlu berdoa, sudah dikasih Allah. Enggak, doa itu gambaran daripada ketawaduan kita sebagai makhluk terhadap Al-Khaliq. Barang siapa yang tidak mau berdoa berarti dia menyombongkan dirinya di hadapan Tuhannya. Terus dia berdoa. Jadi sholat itu artinya adalah doa. Sholat itu artinya doa. Menurut istilah kan ya zikir dan doa yang dimulai dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Itu namanya sholat. Jadi kita harus sholat. Ketika kita sholat harus benar-benar sudah mampu meningkat derajat makrifat. Makrifat secara umum ya, tidak makrifat secara khusus. Ya, mungkin makrifat secara awam dulu, secara khusus dan secara super khusus. Khawasil khawas. Nggih begitu nggih. Memang ada kebenarannya nggih. Secara ilmiahnya seperti itu.
Berarti misalkan pernah bertemu Allah, ya kita setiap hari bertemu Allah. Bertemu Allah. Sama seperti ketika kita jatuh cinta kepada seseorang, ya, mantan pacar kita, istri-istri kita dulu kan, wah saking cintanya itu, melihat buku itu melihat sang kekasih, melihat apapun itu melihat sang kekasih, kan begitu. Mau makan, ingat kamu. Mau tidur, ingat kamu. Mau jalan, semua ingat terus yang dipikirkan untuk sang kekasih itu. Kalau kita sudah mahabbatullah, maka apa yang ada, ya kita melihat Allah. Melihat gunung, melihat Allah. Dalam arti melihat kekuasaan Allah. Menganalisa secara ilmiah, lalu mensyukurinya. Kalau kita melihat Allah secara fisik, ya nggak bisa. Nggak bisa. Sama seperti ketika kita berada di satu ruangan seperti ini, mau melihat bentuk luar dari ruangan ini, ya nggak bisa. Kecuali kita mau keluar dari ruangan ini, baru bisa melihat, oh ternyata bentuknya seperti ini. Kita semua, seluruh alam semesta raya ini berada di dalam diri Allah. Sama dengan bola itu ya. Bola. Kita ini berada di dalam bola ini. Kok bisa melihat bola? Ya nggak bisa melihat bola. Wah, kita masih berada di dalam bola. Gitu. Kecuali ketika kita keluar dari bola ini, maka akan ada pola-pola di mana kita bisa melihat alam semesta. Sama dengan ketika kita keluar dari planet bumi ini, ya, maka kita akan baru bisa melihat bumi itu seperti apa. Mungkin seperti itu, okay? Pak Jai sementara. Pak Ayah Ayumi, Assalamualaikum ya Nurhia. Bagaimana tanggapan Anda tentang Kiai Agus Mustafa tentang Islam futuristik? Kiai Haji Agus Mustafa itu dulu kan mantan wartawan Jawa Pos, dulu juga pernah, dan menjadi dosen UGM, ngajar tentang nuklir, ya. Teknik nuklir, ya. Lulusan teknik nuklir. Ya. Lah, beliau sebenarnya, ya mohon maaf nih, jalurnya itu jalur nuklir. Untuk jalur agama kesufian itu ya memang beliau berguru kepada ahli-ahli tasawuf yang ada. Keliling ya, dari Madiun, dari Ponorogo dan sebagainya. Ya memang apa yang beliau sampaikan itu bagus. Termasuk diantaranya tentang Isra Mi'raj, ya, tentang penelitian beliau yang mendunia itu. Ya, ada bagusnya untuk kita pelajari bersama sebagai tambahan wawasan kita bahwa tasawuf itu ada yang versi modern seperti pemikiran beliau. Jadi tentang Islam futuristik, ya ada benarnya. Hampir sama konsepnya seperti saya, tapi ada bedanya. Ketika beliau memahami Nabi Adam dan Siti Hawa itu seperti apa, ada bedanya dengan saya. Antara akhirat, ya, khairu abqonya itu kadang ada perbedaan dengan saya, dan kadang ada yang termasuk masalah tanasuh. Walau nasya'u lamasaknahu ma'ala makanatihim famastata'u mudiyaw wala yarji'un. Dan ada lagi tentang Bani Israel yang dinasah dan masuk menjadi kera, nukirodatan khosiin itu, dan tentang diantaranya ada masalah roj'ah dan lain sebagainya, masih ada yang perlu kita bicarakan dengan beliaunya. Insya Allah suatu saat saya akan bertemu dengan beliau jika beliau berkenan, ya, untuk tukar wawasan, tukar pandang tentang keilmuan. Begitu, Pak Ayah yang insya Allah, moga dipelajari, nggak apa-apa, yang penting tidak menyimpang kok. Beliau tidak menyimpang. Berikutnya Pak Mungkas Pramana, Pak Kiai, menurut Kiai Dawa Mu'alim, sebenarnya Wahabi itu menuduh bid'ah dan syirik kepada Ba'alawi. Tetapi karena Ba'alawi berlindung di NU, maka NU yang menjadi sasaran serangan Wahabi. Apakah Pak Kiai setuju? Ada yang saya setujui dari Romo Yai Dawa Mu'alim. Beliau, Pak Yai Dawa Mu'alim itu dulunya berada di Balikpapan dulu. Merintis di sana terus pindah akhirnya ke Depok. Di sekitar Jakarta itu, pinggiran Jakarta. Beliau seorang yang NU Tulen, ya, NU Tulen beliau, ya, ahli kitabnya banyak referensinya, dokumentasi ilmu kitab-kitabnya cukup lumayan banyak, gitu. Jadi memang Wahabi, kita ketika membahas Wahabi itu harus jangan subjektif, harus objektif. Maksudnya bagaimana? Wahabi itu kan ya ada sisi positif dan negatifnya. Mohon maaf, dan dengan menurut saya lagi Wahabi. Jangan anti klimaks lah, ya. Jangan benci berlebihan lah. Istilahnya begini. Ahbib habibaka hauna ma asa ayyakuna bagidun yauman ma wa abghid bagidoka hauna ma asa ayyakuna habibaka hauna ma.
yaumamma. Hati itu walik begitu. Jadi cintailah segala sesuatu itu sekedarnya saja. Karena memang suatu saat juga ada yang baik buat kalian. Dan ketika kita membenci juga sekedarnya saja. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Yai Damu Alim ini juga ada benarnya. Nggih. Patut untuk kita ikuti perkembangannya. Nggih. Pak Nur Bu Nurmaningsih, warga itu belum banyak yang tahu antara Al-Barzanji dan Sibtu Durar. Nggih, Bu Nurmaningsih. Tadi sudah saya sampaikan nih Bu Nurmaningsih. Nggih. Lebih baik kembali ke Dibaan, Berzanjenan, Syarafil Anaman, Azaban, Nadoman. Nggih. Gitu nggih. Terus berikutnya dari Mas Anom, Pak Yai, sebetulnya 12 pertanyaan Kiai Imad itu apa saja ya? Kok sampai saat ini belum ada satupun Mbak Alawi yang bisa jawab? Seberapa susah sih pertanyaan itu? Makasih, susah. Susah, nggak akan bisa jawab Mbak Alawi. Sama seperti gelar Al-Muhajir itu tadi yang saya sampaikan itu. Jawaban, susah. Susah. Hijrah dari Basrah ke Madinah, lalu ke Mekah. Ke Mekah itu kemana? Berhaji. Loh, haji ditutup ya. Haji tahun berapa? 318 lah. Katanya di Samsuddoirah 319. Di Sejarah Az-Zakiyah 318. Bagaimana? Muter bulet ruwet. Gak ketemu. Kayak kabel, kayak benang yang tersangkut itu. Sulit diurai itu. Karena memang hasil dari istilahnya ya otak-atik gathuk-mathuk itu loh. Jadi gabungan dari cerita-cerita yang ada supaya terkenal 317 peristiwa besar itu, maka hijrahnya 317. Padahal enggak. Hijrahnya itu 500 lebih. Karena yang di dalam kitab Al-Masar Urawi ini jelas Abu Bakar Asyili abad 11 Hijriah mengatakan bahwa hijrahnya Imam Ahmad itu bersama dengan Muhammad bin Sulaiman. Muhammad bin Sulaiman dari Bani Al-Ahdal itu wafatnya tahun 540 Hijriah. 540 Hijriah. Kalau Imam Ahmad Al-Bah 345 ya selang hampir 200 tahun ya. Nggak bisa, nggak nyambung. Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Aun bin Musa Al-Kazim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib itu wafatnya tahun 540 Hijriah. Imam Ahmad Al-Abbah wafatnya 345 Hijriah. Saya legence, nggak bisa, nggak ketemu. Bingung nanti akhirnya. Oleh sebab itu kita harus meneliti kitab-kitab semua, tidak hanya internal tapi juga eksternal Pak Alawi. Tidak hanya kitab nasab, kitab sejarah, tobakot, semua harus kita pelajari dari beberapa sisi ini. Nanti baru bisa menyimpulkan gitu loh. Oleh sebab itu pertanyaannya Kiai Haji Madidun Usman itu sulit dijawab oleh mereka. Sulit dijawab. Oleh sebab itu jangan ngarang 566 lembar buku tanpa menjawab 12 pertanyaan ini. Lah apa? Aduh. Jawab dulu pertanyaan. Nah, kalau pertanyaan saya kan mudah. Cari di dalam 5 kitab itu. Tobaqat Fuqaha'il Yaman, As-Suluk fi Tabaqatul Ulama al-Muluk, Tufatul Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman, Tobaqatul Khawas al-Siddiqi wal Ikhlas, Tobaqat Sulaha'il Yaman. Ini ono Alwi bin Ubaidillah. Saya sudah mengatakan saya akan serang balik ke Haji Madidun Usman. Saya akan berkhianat kepada Raden Haji Omah Irama. Lo nggak ada, gimana? Ya nggak ada berarti. Itu kitab karya ulama besar dari Yaman, meliputi Yaman Utara, Yaman Selatan sampai Oman. Semua dicatat di situ. Kalau Qiladatun Nahar 947 Hijriah itu kan memang berasal dari Al-Jawharus Syafaf. Sejak kapan kitab Al-Jawharus Syafaf karya Abdurrahman Al-Khatib itu menjadi rujukan? Itu kitab khurafat ya, bukan kitab nasab, bukan kitab sejarah. Itu kitab catatan paling banyak itu dari Abdurrahman As-Segaf itu. Ya termasuk ya Mi'raj 70 kali di Sidratul Muntaha itu. Itu bukan kitab. Nggak ada kitabnya Al-Jawharus Syafaf itu, hanya berbentuk tulisan manuskrip. Tapi dianggap sebagai kitab sakti yang dirubah-rubah setiap saat. Begitu nih, Mas Anom. Lagunya ya tarim, tapi nggak mau khol tarim. Malah solo yang nggak ada sangkut pautnya malah dikholi. Kalau solo pietoki, Mas Anom nih. Waras. Habib Ali Al-Habsyi lahir di Yaman, hidup di Yaman, meninggal di Yaman, dikubur di Yaman, nggak pernah ke Solo, dakwah juga nggak ke Solo. Kok bisa dikholi dengan khol Solo? Ini yang waras dan yang gila itu siapa Yai?
Nggih, Kang waras itu, jenengan yang waras. Yang kurang waras itu yang perlu diwaraskan. Nggih, lho piye to ki? Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani khol di lambung, ya enggak apa-apa. Wong khol Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bukan khol lambung kok. Bukan khol Semarang kok. Ya khol Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Lampung. Gitu loh maksudnya. Khol Habib Ali Al-Habsyi di Solo. Gitu loh maksudnya. Gak paham, kurang waras mereka itu Pak Waras. Malah kita diserang. Kowe iku sapa? Kowe iku sapa kok ora setuju khol Solo? Bukan khol Solonya. Nama itu Solo itu milik kami, leluhur kami. Gitu loh. Diguyu jangkrik. Pahlawan diklaim, kitab diklaim, kota diklaim. Apakah ini tabiat atau memang gerakan terstruktur, masif, terstruktur, sistematis dan masif untuk menguasai negara? Nggih. Nggih. Leres. Pak diguyu jangkrik. Kang Brot, kabar baiknya aktivis pro nasionalis dan para akademisi baik dari kalangan muda mahasiswa maupun guru besar sekarang merapat ke barisan ulama Nusantara yang dipelopori Al-Mukhtaram Kiai Iman. Nggih, amin. Nggih. Begitu nggih. Berikutnya dari channel Ngaji Vision. Assalamualaikum, kalau nggak khurafat, bukan Habib namanya. Dan memang masyarakat kita senengnya diceritani tentang karomah-karomah wali, sehingga mudah diperdaya. Untungnya ada Kiai Iman, jenengan, dan kawan-kawan. Jadi masyarakat sedikit banyak bisa tersadarkan. Terus sangat bukan saya, semuanya jenengan juga termasuk berperan di dalamnya. Semuanya termasuk yang semuanya yang sudah tersadarkan ini. Pak Ilyas Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ae dirubah, dibaan dirubah, Simtu Duror, makam dirubah, nama sejarah juga dirubah. Kalau Lawi itu jago merubah, Mbok Yo dirubah itu zaman ben dadi makmur subur, NU ae dirubah. NU dirubah kok nggih. Nahdlatul Ba'alawi namanya. Kaisar Zamzam Jakarta hadir nggih monggo. Berikutnya Boy Sai Safrian. Alhamdulillah Yai, terima kasih terus telah mencerdaskan kami. Kita pribumi harus wajib jadi tuan di tanah air sendiri yang diwarisi oleh leluhur nggih. Kita ini mencerdaskan, mengembalikan harga diri anak bangsa sampai keturunan generasi yang akan datang selamanya. Bukan karena siapa-siapa, karena apa-apa. Insya Allah seperti itu nggih, Pak Borcai. Terus berikutnya, nah ini langsung ke Pak Budi Susilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Kiai Nurya, hadir kula dari Lumajang nggih, monggo Pak Budi Susilo. Mas Zul Cianjur nderek ngaos Kiai nggih. Ini Cianjur. Cianjur terkenal dengan berasnya, beras Cianjur. Yang mengarang kitab Al-Imam Al-Muhajir ini yang memang kelahiran dari ulama besar beliau, Kiai Haji Abdullah bin Nuh itu ulama besar. Tapi saya masih curiga dan saya teliti sampai sekarang ternyata beliau hanya diklaim saja oleh Muhammad Yasyab. Mengarang kitab Al-Imam Al-Muhajir dari Cianjur. Nggih. Berikutnya Pak Fatuhur Rahman, Pak Jazuli Erwin. Hadir Banyuwangi Gus, nggih monggo Banyuwangi. Tadi siang trio Al-Bantani sudah mengisi ya di beberapa tempat di Banyuwangi, nggih. Assalamualaikum Yai, dari Probolinggo hadir nggih, Pak Fatur Rahman dari Probolinggo monggo. Rokoyah Alfi Tegal hadir jateng nggih monggo. A Ratmaja hadir nggih monggo. Agung Lefwizer 1322 kita lestarikan ajaran kita yang ori yaitu berjanji, nggih berjanjenan. Sebenarnya ketika Mahalul Qiyam lagu yang terkenal Ya Nabi Salam itu kembalikan ke lagu Bayati Nawa, Bayati asli itu yang Asyrakal Badru Alaina Marhaban Fakhtafat minhul budur. Berarti dasar dulu, lalu naik langsung jawab itu, lalu nanti setelah itu nahawan ya bayat itu. Faza'abdun qattamalla wanjana anhul hazinu dan seterusnya. Itu bagus kok, berjanjinan itu menarik, berseni tinggi gitu nggih. Pak Muzaki nggih. Pak Muzaki, panjang umur ya berkah masalah ilmunya amin. Matur suwun Pak Muzaki. Pak Siswanto 67 Malaysia hadir Kiai Nur ya nggih monggo Malaysia. Afwan Marwa Brunei nderek nyimak Yai Nur nggih monggo Brunei Darussalam. Brunei itulah satu-satunya negara yang mewarisi nama asli dari sebuah pulau Baruna.
Brunei, Borneo. Brunei itu kan nama dewa, dewa laut. Itulah yang asli yang digunakan oleh orang-orang Yunani, orang-orang Romawi, orang-orang Persia, orang-orang Kipti, Misri, itu ya berasal dari cerita-cerita dari negeri kita ini. Dulunya. Karena negeri yang subur yang dikelilingi oleh gunung-gunung api, yaitu ya ada di sini ini. Termasuk salah satunya yang melestarikan nama Brunei itu adalah Brunei. Akhirnya jadi Brunei Darussalam. Kekayaannya melimpah ruah, yang akhirnya rajanya menyerupai Ratu Bilqis, Ratu Bolkiah, Sultan Hasan Al-Bulqis. Nggak terasa ya, sudah dikode sama admin masih lama. Ya yang Ruhayati, Demak dari ngasih dia monggo, Suwarti naing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Suwarti. Nurul Mak Kiai, Pak Winaryo anto. Assalamualaikum Kiai, mugi-mugi PBNU boten buta huruf Kiai sehingga tahu mana itu G dan mana itu D1. Nggih, semoga Pak Winaryo anto. Pak Adi Susanto, Assalamualaikum, derek nggih monggo. Pak Claudio 07, pertemuan tobat Pasuruan Tumut nggih monggo, Mas. Ali sobatku. Assalamualaikum, derek ngos tapi nembe dagang. Mangke tayang ulang mawon nggih monggo Pak Ali sobatku. Dengan dagang, malam-malam dagang itu adalah bagian daripada ibadah. Lebih baik ngelembur bekerja daripada hanya secara formal beribadah saja tapi mengharapkan pemberian orang lainnya. Itu nggak bagus. Jadi antara orang yang ahli tahajud, ahli istikharah, ahli sholat kacah masih kalah dengan orang yang jualan malam hari ngelembur di pasar-pasar malam itu, pasar-pasar buah, pasar-pasar sayur itu. Ya apalagi toko Madura itu 24 jam. Ya kalau bisa dua-duanya, siangnya bekerja, malamnya tahajud, istikharah, hajat, lebih barokah nih hasilnya. Nih. Pak Israel Kampret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut dengerin Pak Yai terus dan terus cerdaskan umat muslim sana. Siap nggih. Pak Murusin bro, tolong aku dari ya nggih. Pak Bun Nandi. Assalamualaikum sugeng dalu Kiai Dinur yang mugi-mugi sehat selalu terenggalek hadir nggih monggo. Jejak kaki hadir ya nggih. Pak Kumala sehat Pak Kiai. Saya izin belajar dengan Pak Kiai melalui YouTube. Siap monggo. Silahkan. Apa yang kami sampaikan ini berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan data referensi yang kami simpan di pustaka kami. Insya Allah seperti itu. Kita sudah dikode sama admin untuk closing statement bahwa ternyata kitab Simtud Duror karya Habib Ali Al-Habsyi yang dikholi di Salah beberapa hari sampai malam hari ini itu adalah ceritanya asbabul wurudnya itu bermasalah. Oleh sebab itu kembalilah wahai Nahdiyat ke Al-Barzanji, ke Ndibaan, ke Syarafil Anaman, ke Azaban, ke Nadhuman, maulid semua itu sama, 5 variasi maulid itu cukuplah. Tidak perlu nambah lagi dengan Simtud Duror. Bagi yang masih sulit untuk meninggalkan Rotib Al-Haddad, sudah sekarang baca Asmaul Husna, baca surat Al-Waqi'ah, baca surat Ar-Rahman, baca Quran saja. Mungkin sehari berapa ayat atau surat-surat khusus tertentu yang jenengan amalkan secara istiqomat. Begitu saja sudah cukup, insya Allah lebih barokat dalam hidup ini. Jadi tidak perlu membaca Rotib Al-Haddad. Zamannya beda. Kalau dulu pas perang membaca Rotib Al-Haddad sesuai dengan keyakinan, ya tahan api, tahan peluru. Kalau sekarang sudah tidak. Cukuplah kita untuk berdoa dan berusaha. Dunia dan akhirat kita seimbangkan bersama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga sedikit ini banyak manfaatnya. Mohon maaf jika ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan karena kami makhluk khata' wa nisyan. Saya ini insan yang tidak terlepas dari salah dan lupa. Tetap belajar bersama, semangat long life education, tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, kita gemakan sebagai semboyan kita bersama. Kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, walatakun khomisan fatahlik. Demikian, wallahu a'lamu bissawab, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama. Jadi jangan dengar
framing dari mereka Habaib Ba'lawi. Karena mereka itu benalu. Cuma hanya bisa ngomong doang atau framing doang. Tetapi bukti tidak ada. Hanya mendompleng nama-nama besar ulama. Padahal mereka semua tidak mengakui mereka habaib sebagai zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka itu cuma framing. Bagi rakyat-rakyat Indonesia yang belum tahu siapa mereka, ia kemakan dengan omongan mereka. Apalagi muhibbin mereka itu. Muhibbin mereka itu tidak tidak mau mendengar atau melihat video-video selain mereka Ba'lawi, selain mereka habaib. Seharusnya bagi kita manusia yang normal atau yang punya akal sehat, kita ini harus mengikuti polemik ini, polemik nasab ini. Di mana letak salah mereka dan di mana letak kebenaran yang ada di pihak Kiai Imaduddin dan KRT Nur Ihya dan lain-lainnya. Jadi kita harus memantau atau melihat atau memikirkan, mengikuti dua pihak ini agar kita dapat melihat dengan benar siapa yang benar, siapa yang salah. Padahal ini polemik ini sudah lama, sudah 3 tahun. 3 tahun lebih. Jadi kalau diikuti pasti ketahuan bahawa habaib ini penipu. Apalagi jejak-jejak digital mereka itu, jejak digital ceramah mereka itu masih ada di YouTube. Ceramah-ceramah khurafat mereka itu tidak ada dalam Islam seperti itu. Dan itu bukan karamah. Itu khurafat, cerita halu mereka itu. Cuma bagi muhibbin ini tidak belajar ilmu agama, jadi enggak tahu. Pendidikannya nol, bisa dibilang nol. Atau sudah dibodohin oleh habaib. Mereka ini melihat casing di luar. Melihat habaib pakai sorban, pakai jubah, seakan ulama besar. Padahal mereka ini hanya penipu, pendusta belaka. Buktinya dengan ilmu DNA dapat kita lihat mereka ini anak keturunan siapa? G. YDNA mereka itu G. Jadi leluhur mereka itu Yahudi. Okey, kalau enggak percaya ilmu DNA dalam hal nasab, ya kalau mengisbat. Tapi kalau dalam hal untuk menafikan, itu tidak ada masalah. Jadi dengan ilmu DNA kita dapat melihat siapa mereka. Kalau bukan dengan ilmu DNA, jadi kita enggak akan pernah tahu siapa mereka. Dengan DNA, mereka terbukti siapa mereka. Leluhur gen Yahudi itu menyusup, menyamar sebagai cucu Nabi untuk kedudukan atau untuk menjajah negara. Buktinya di Indonesia ini, sejarah dirubah. Makam-makam Wali Songo diba'lawikan. Indonesia milik Aulia Tarif. Itu semua dari mulut mereka itu. Pejuang-pejuang Nusantara itu diklaim sebagai Habib. Padahal mereka bukan Habib. Itu terbukti. Mereka itu ingin menjajah. Cuma muhibbin ini masih tolor. Tetap semangat terus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.